Hukum bacaan izhar dan ikhfa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu tajwid. Jadi, izhar dan ikhfa termasuk ke dalam ilmu tajwid. Pengertian. Ilmu tajwid adalah ilmu tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan makhraj huruf dan kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran. Apa itu makhraj huruf? Yaitu tempat keluarnya huruf atau cara melafalkan huruf. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah, sedangkan membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya adalah fardu ain, wajib untuk setiap orang muslim yang membaca Al-Quran. Oleh karena itu, berdosalah bila membaca Al-Quran tidak menggunakan ilmu tajwid. Jadi kalau diistilahkan ilmu tajwid ini adalah panduannya untuk membaca Al-Quran. Ya. Jadi ibaratnya kita berjalan di lalu lintas, jika kita tidak mematuhi peraturan lalu lintas maka bisa berbahaya. Nah, sama seperti ketika kita membaca Al-Quran tidak menggunakan ilmu tajwid maka bisa beda arti dan itu bisa menyebabkan kita mendapatkan dosa. Jadi ada baiknya kita mempelajari terlebih dahulu ilmu tajwid. Kita lanjut lagi. Dalam ilmu tajwid terdapat hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 4, yaitu 1 izhar, 2 idgham, 3 iqlab, dan 4 ikhfa. Yang kita akan pelajari 2 terlebih dahulu, yaitu izhar dan ikhfa. Kita lanjut lagi. A. Izhar. Izhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Bacaan izhar dalam hukum bacaan nun sukun dan tanwin disebut izhar kholqi. Izhar kholqi menurut bahasa berasal dari kata kholq yang artinya tenggorokan. Next. Arti izhar kholqi menurut istilah adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf izhar yang 6, maka dibaca jelas atau terang. Jadi ini pengertian izhar secara istilah. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf izhar yang 6, jadi huruf izhar itu ada 6, maka dibaca jelas atau terang. Jadi nun sukunnya seperti ini. Kemudian tanwin. Tanwin ini ada 3, yaitu baris atas 2, kemudian baris bawah 2, kemudian ada seperti huruf waw ya. Ini baris depan tersebutnya. Maka dibacanya ini semuanya adalah an, in, un. Kita lanjut. 1. Huruf-huruf izhar kholqi. Nah, huruf izhar kholqi ini ada 6, yaitu alif atau hamzah. Jadi boleh pakai tanda seperti ini atau tanda alif. Yang kedua yaitu huruf ha kecil, ha. Yang ketiga yaitu kho. Yang keempat yaitu ain. Yang kelima yaitu ghin. Yang terakhir adalah ha. Nah, jadi ini ha besar. Jadi ada 6. Alif, ha, kho, ain, ghin, dan ha. Kita lanjut lagi. 2. Contoh bacaan izhar kholqi. Man amana. Man amana. Jadi, nah ini sudah digaris bawahi, ada nun sukun, kemudian bertemu dengan hamzah atau alif. Jadi dibaca jelas karena nun mati bertemu huruf alif. Oke, kita lanjut lagi. Contoh berikutnya bacaan izhar kholqi. Salamun hiya, salamun hiya. Jadi mimnya berharokat tanwin, kemudian bertemu dengan huruf ha. Jadi dibacanya jelas ya. Tanwin bertemu huruf ha. Salamun hiya. Ini tanwinnya di atas sini, kemudian bertemu dengan huruf ha. Oke, next. B. Ikhfa. Ikhfa secara bahasa artinya menyamarkan. Bacaan ikhfa dalam hukum bacaan nun sukun dan tanwin disebut ikhfa hakiki. Arti ikhfa hakiki menurut istilah adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf ikhfa yang 15, maka dibaca samar. Berikutnya 1. Huruf-huruf ikhfa hakiki. Nah, huruf ikhfa ini yang paling banyak di antara hukum tajwid yang lain, yaitu berjumlah 15. Apa saja? Ta, tha, jim, dal, zai, zai, sin, shin, sod, dot, to,
zo, fa, qaf, kaf. Ya. Jadi ada 15 jumlahnya. Kita lanjut lagi. 2. Contoh bacaan ikhfa hakiki. Ini dibaca unsa karena nun sukun bertemu dengan huruf sa, ya. Jadi dibacanya samar, unsa. Jadi seperti ada huruf engnya. Unsa tidak boleh dibaca mendengung ataupun jelas. Contohnya misalnya umsa ataupun unsa. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus dibaca samar. Unsa. Next. Contoh lain bacaan ikhfa hakiki. Biqalbin salim, biqalbin salim. Ya, dibaca samar karena tanwin bertemu dengan huruf sin. Ya, ini tanwinnya yang berada di bawah kemudian bertemu dengan huruf sin. Jadi bacanya harus samar, biqalbin salim. Tidak boleh dibaca jelas secara izhar, biqalbin salim ataupun mendengung, biqalbin salim. Nah, itu salah, ya. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada video kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.